Sarah Jamila dari kelas TI 202502 dengan NIM 202508-122. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan untuk proyek Sistem dan Teknologi Basis Data yang berjudul Sistem Pemesanan Menu RM Lesehan Pasirwangi. Langsung saja. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap bisnis termasuk restoran untuk mengelola data secara lebih efektif dan terstruktur. Sebelum adanya sistem database, proses pencatatan transaksi restoran sering dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti duplikasi data pelanggan, kesalahan pencatatan pesanan, kesulitan mencari riwayat transaksi, lambatnya pembuatan laporan, dan sulitnya memantau proses pengiriman. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, RM Lesehan Pasirwangi membutuhkan sistem database yang mampu mengelola data menu, pelanggan, transaksi, pembayaran, serta pengiriman secara terintegrasi sehingga seluruh informasi dapat diakses dengan cepat, akurat, dan konsisten. Lanjut, untuk tujuan pembuatan sistemnya, tujuan utama dari perancangan database ini adalah untuk membangun sistem informasi restoran yang mampu mendukung aktivitas seperti aktivitas operasional secara menyeluruh. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah mengelola menu secara terpusat, mempermudah proses transaksi pemesanan, menyimpan data pelanggan secara aman, mengurangi redundansi data melalui normalisasi, mendukung pembuatan laporan transaksi, mempermudah pengolahan pengiriman makanan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, sistem dapat meningkatkan efisiensi operasional restoran dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Lanjut, untuk data yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 25 data menu, 20 data pelanggan atau transaksi pesanan, 71 data detail pesanan, 7 data kurir atau pengiriman, 2 tipe pesanan, 11 data lokasi tujuan. Lanjut, untuk diagram konteks merupakan representasi paling tinggi dari sistem. Pada diagram ini, sistem pemesanan menu dipandang sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas luar. Nah, entitas yang terlibat meliputi admin, kasir, kurir, dapur, dan pemilik restoran. Admin mengelola data menu, pesanan, pembayaran, dan laporan. Kurir menerima informasi pengiriman. Pemilik restoran menerima lapor hasil transaksi. Diagram konteks ini memberikan gambaran umum mengenai batas sistem dan aliran data yang terjadi. Di FD level 0-nya, nah, pada DFD level 0, proses utama dipecah menjadi beberapa proses besar yang menggambarkan fungsi utama sistem. Proses tersebut terdiri dari kelola menu, kelola pesanan, kelola pengolahan pesanan, kelola pengiriman, dan kelola laporan. Nah, pembagian proses ini dilakukan agar setiap aktivitas bisnis restoran dapat dimodelkan secara lebih rinci dan mudah dianalisis. DFD level 0 menjadi dasar untuk pengembangan DFD level 1 pada setiap proses. Lanjut, untuk DFD level 1 proses 10 yaitu kelola menu. Nah, pada proses kelola menu bertanggung jawab terhadap seluruh data makanan dan minuman. Aktivitas yang dilakukan meliputi menambah menu baru, mengubah informasi menu, menghapus menu yang tidak tersedia, menyimpan harga dan kategori menu. Output dari proses ini adalah data menu yang siap digunakan dalam transaksi pemesanan. Keberadaan tabel menu sangat penting karena menjadi referensi utama pada tabel detail pesanan. Nah, untuk DFD level 1 proses 2.0 yaitu kelola pesanan.
Nah, pada proses ini, pelanggan melakukan pemesanan menu, sistem menerima data pelanggan, jenis pesanan, serta item yang dipilih. Kemudian, sistem membuat nomor pesanan, menghitung total transaksi, menyimpan informasi pesanan, dan data yang tersimpan nantinya digunakan oleh bagian pengolah pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Lanjut. Untuk DFD level 1 proses 3.0 yaitu kelola pengolahan pesanan. Nah, setelah pesanan diterima, sistem meneruskan informasi ke bagian dapur. Pada tahap ini, status pesanan dapat berubah dari diterima ke proses lalu siap kirim atau disajikan. Tujuan proses ini adalah memastikan setiap pesanan dapat dipantau progres pengerjaannya sehingga mengurangi keterlambatan pelayanan. Lanjut untuk DFD level 1 proses 4.0 yaitu kelola pengiriman. Nah, pada proses pengiriman hanya berlaku untuk pesanan delivery. Sistem akan menentukan kurir, menyimpan data lokasi tujuan, menghitung ongkos kirim, serta mencatat status pengiriman. Melalui proses ini, restoran dapat mengetahui siapa kurir yang bertugas serta lokasi tujuan pengantaran secara jelas. Lanjut untuk DFD level 1 proses 5.0 yaitu kelola laporan. Nah, proses terakhir adalah pengolahan laporan. Laporan dihasilkan berdasarkan data transaksi yang tersimpan pada database. Laporan dapat digunakan untuk mengetahui total penjualan, melihat menu yang paling banyak dipesan, mengevaluasi performa pengiriman, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dengan database yang terstruktur, laporan dapat dibuat secara otomatis dan lebih akurat. Lanjut, ini untuk entity relationship diagram. Nah, ESD digunakan untuk memodelkan struktur database secara konseptual. Dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama yaitu menu, pelanggan, pesanan, detail pesanan, pengiriman, kurir lokasi tujuan, dan tipe pesanan. Hubungan terpenting pada ERD adalah relasi antara tabel pesanan dan menu, karena satu pesanan dapat memiliki banyak menu dan satu menu dapat muncul pada banyak pesanan, maka terbentuk hubungan many to many. Hubungan tersebut diselesaikan dengan membuat tabel detail pesanan sebagai tabel penghubung. Inilah alasan mengapa struktur database menjadi lebih fleksibel dan memenuhi prinsip desain relasional. Lanjut untuk relasi antar tabelnya. Pada tahap ini saya mendefinisikan primary key dan origin key untuk menjaga integritas data. Contohnya itu pada nomor pesanan menjadi primary key pada tabel pesanan. ID menu menjadi primary key pada tabel menu. Detail pesanan menggunakan nomor pesanan dan ID menu sebagai origin key. Dengan adanya relasi ini, tidak mungkin ada detail pesanan tanpa pesanan. Tidak mungkin ada detail pesanan yang mengacu pada menu yang tidak ada, sehingga konsistensi data dapat dijaga dengan baik. Lanjut, ini adalah unnormalized form. Tahap berikutnya adalah proses normalisasi. Pada kondisi awal atau UNF, terdapat satu tabel besar yang memuat seluruh informasi transaksi. Masalah utama pada UNF adalah adanya kelompok data berulang atau repeating groups. Contohnya, dalam satu transaksi pelanggan dapat memesan banyak menu sekaligus. Akibatnya, satu kolom berisi beberapa item menu dan dalam satu sel data. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, yaitu sulit melakukan pencarian data,
sulit menghitung total penjualan per menu, berpotensi menimbulkan inkonsistensi data, tidak memenuhi aturan database relasional. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi. Nah, pada tahap first normal form, saya memecah data yang sebelumnya berisi banyak item dalam satu kolom menjadi data atomik. Setiap baris sekarang hanya merepresentasikan satu item menu dalam satu transaksi. Hasil yang diperoleh tidak ada lagi nilai ganda dalam satu kolom. Setiap atribut memiliki nilai tunggal, data menjadi lebih mudah diproses. Namun pada tahap ini masih terdapat redundansi karena informasi pesanan seperti nama pelanggan dan total pembayaran masih berulang pada setiap item menu. Karena itu diproses dilanjutkan ke 2NF. Nah, pada tahap second normal form, saya memisahkan atribut yang memiliki ketergantungan fasial. Tabel kemudian dipecah menjadi tabel pesanan yang berisi informasi transaksi utama seperti nomor pesanan, tanggal, pelanggan, tipe pesanan, kurir, ongkir, total pembayaran, dan status transaksi. Kemudian di tabel detail pesanan berisi nomor pesanan, ID menu, kuantiti, harga, dan subtotal. Keuntungan dari pemisahan ini yaitu mengurangi redundansi data, menghemat penyimpanan, mempermudah maintenance, meningkatkan integritas data. Setelah data memenuhi second normal form, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi ke third normal form atau 3NF. Tujuan utama 3NF adalah menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu kondisi ketika atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya, bukan langsung pada primary key. Tabel tipe pesanan berisi ID tipe, jenis pesanan, dan keterangan. Ini ada tabel pelanggan berisi ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP. Kemudian di tabel menu ada ID menu, nama item, harga satuan, dan satuannya. Kemudian di tabel kurir ada ID kurir, nama kurir, dan tipe kurir. Ini untuk tabel transaksi ada nomor pesanan, tanggal, jam, ID pelanggan, ID tipe, lokasi tujuan, ID kurir, ongkir, biaya, metode bayar, dan status. Untuk detail pesanan ada nomor pesanan, ID menu, dan kuantiti. Nah, untuk selanjutnya yaitu flowchart login. Untuk flowchart login menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan. Jika username atau password tidak sesuai, sistem menampilkan pesan gagal dan pengguna diminta menginput kembali data login. Apabila data valid, sistem memberikan hak akses dan menampilkan menu utama aplikasi. Tujuan proses login ini adalah menjaga keamanan sistem sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses dapat mengelola data restoran. Lanjut untuk flowchart kelola menu. Pada flowchart kelola menu digunakan untuk mengelola data menu makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Proses dimulai ketika admin memilih menu pengelolaan data menu. Selanjutnya, admin dapat melakukan operasi tambah, ubah, atau hapus data menu. Data yang dimasukkan meliputi ID menu, nama menu, harga satuan, dan satuan penjualan. Setelah data divalidasi, sistem menyimpan perubahan ke database menu. Proses ini memastikan informasi menu yang digunakan dalam transaksi selalu terbaru dan akurat. Selanjutnya untuk flowchart kelola pesanan. Pada flowchart kelola pesanan menggambarkan proses pencatatan transaksi pelanggan. Kemudian proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan.
kasir memasukkan data pelanggan, jenis pesanan, serta menu yang dipilih pelanggan. Sistem kemudian menghitung subtotal setiap item dan total transaksi secara otomatis. Setelah seluruh item pesanan selesai diinput, data transaksi disimpan ke tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Output dari proses ini adalah data transaksi yang siap diproses oleh dapur maupun bagian pengiriman. Lanjut untuk flowchart pengolahan data pesanan. Nah, pada flowchart pengolahan pesanan menjelaskan alur kerja dapur dalam memproses pesanan yang telah masuk. Data pesanan yang tersimpan pada database diterima oleh bagian dapur. Kemudian bagian dapur memeriksa rincian menu yang dipesan pelanggan, kemudian mulai melakukan proses masak atau menyiapkan pesanan. Nah, setelah seluruh menu selesai diproses, status pesanan diperbarui menjadi siap disajikan atau siap dikirim. Status tersebut kemudian tersimpan kembali ke sistem sehingga dapat dipantau oleh bagian kasir maupun kurir. Lanjut untuk flowchart pengiriman. Flowchart pengiriman digunakan khusus untuk pesanan dengan tipe delivery. Nah, setelah pesanan selesai diproses oleh dapur, sistem memeriksa apakah jenis pesanan adalah delivery. Jika iya, sistem mengambil data alamat tujuan pelanggan serta data kurir yang bertugas. Kurir menerima informasi pengiriman, kemudian mengantarkan pesanan ke lokasi pelanggan. Setelah pesanan diterima pelanggan, status pengiriman diperbarui menjadi selesai dan data transaksi disimpan sebagai arsip sistem. Lanjut untuk flowchart cetak laporan. Nah, flowchart cetak laporan menggambarkan proses pembuatan laporan transaksi restoran. Admin memilih menu laporan, kemudian menentukan data yang ingin ditampilkan. Sistem mengambil data transaksi dari database dan melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan dapat ditampilkan dalam bentuk laporan penjualan yang dapat dicetak atau disimpan. Laporan ini digunakan oleh pemilik restoran untuk memantau pendapatan dan aktivitas operasional restoran. Untuk flowchart logout merupakan proses akhir penggunaan sistem. Pengguna memilih menu logout, kemudian sistem mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif. Setelah sesi ditutup, sistem kembali menampilkan halaman login. Proses ini bertujuan menjaga keamanan data dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Berikutnya adalah flow map. Flow map ini menggambarkan perpindahan dokumen dan aliran informasi antar bagian yang terlibat dalam sistem pemesanan menu ayam Lisengan Pasirwangi. Nah, proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan menu kepada kasir, kemudian kasir menginput data pesanan ke dalam sistem yang meliputi data pelanggan, menu yang dipilih, jumlah pesanan, dan serta metode pembayaran. Setelah data pesanan diinput, sistem menyimpan informasi tersebut ke dalam database. Data yang tersimpan ini menjadi pusat informasi yang dapat digunakan oleh seluruh bagian yang terlibat dalam operasional restoran. Selanjutnya, data pesanan diteruskan ke bagian dapur. Dapur menerima informasi menu yang dipesan pelanggan dan melakukan proses pengolahan makanan sesuai pesanan yang masuk. Apabila jenis pesanan delivery, maka data pengiriman diteruskan kepada kurir. Kurir menerima informasi pelanggan, alamat tujuan, serta detail pesanan yang harus diantar. Setelah pesanan selesai diproses atau dikirim, status transaksi diperbarui di dalam sistem dan tersimpan kembali ke database. Di sisi lain, admin memiliki hak akses untuk mengolah data master seperti data menu, data pelanggan, data kurir, serta data transaksi. Admin juga dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan data yang tersimpan dalam database. Kemudian pemilik restoran atau owner menerima laporan hasil penjualan dan informasi transaksi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, untuk kamus datanya, pada tabel pesanan terdapat atribut nomor pesanan sebagai primary key yang menjadi identitas unik setiap transaksi. Selain itu, terdapat atribut tanggal pesanan yang menyimpan waktu transaksi dilakukan. ID pelanggan digunakan sebagai origin key yang menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan.
ID tipe pesanan digunakan untuk menentukan apakah pesanan termasuk dine-in atau delivery. ID kurir digunakan apabila pesanan memerlukan layanan pengiriman. Total bayar digunakan untuk menyimpan total nilai transaksi. Status pesanan digunakan untuk memantau perkembangan transaksi mulai dari proses hingga selesai. Tabel pesanan merupakan tabel transaksi utama yang menghubungkan tabel pelanggan dengan detail pesanan. Ada kamus data pembayaran. Data yang dikelola digunakan untuk mencatat proses pembayaran setiap transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Data pembayaran berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi telah diselesaikan dan menjadi dasar pencatatan pendapatan restoran. Atribut yang terdapat pada data pembayaran meliputi nomor pesanan, yaitu nomor transaksi yang digunakan sebagai referensi pembayaran, total bayar, yaitu total tagihan yang harus dibayarkan pelanggan setelah ditambahkan ongkos kirim apabila pesanan delivery, metode bayar, yaitu cara pembayaran yang digunakan pelanggan seperti cash atau crash, status, yaitu kondisi pembayaran yang menunjukkan apakah transaksi sudah lunas atau belum. Pada tabel detail pesanan terdapat atribut nomor pesanan dan ID menu yang berfungsi sebagai foreign key. Kedua atribut tersebut menghubungkan tabel pesanan dengan tabel menu. Selain itu, terdapat atribut quantity yang menyimpan jumlah menu yang dipesan. Harga menyimpan harga menu pada saat transaksi dilakukan. Subtotal menyimpan hasil perkalian antara quantity dan harga. Tabel detail pesanan berfungsi untuk mengatasi hubungan many-to-many antara tabel pesanan dan menu. Pada kamus data pengiriman, data yang dikelola digunakan untuk mendukung proses pengantaran pesanan pelanggan yang menggunakan layanan delivery. Data pengiriman berfungsi untuk mencatat informasi kurir, tujuan pengiriman, serta status pengantaran sehingga proses dapat dipantau dengan baik. Pada tabel menu terdapat beberapa atribut utama, yaitu ID menu, nama menu, harga, dan satuan. ID menu berfungsi sebagai primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap menu secara unik. Nama menu menyimpan informasi nama makanan atau minuman yang dijual. Harga digunakan untuk menyimpan nilai jual setiap menu. Sedangkan satuan digunakan untuk menjelaskan satuan penjualan menu, misalkan porsi atau gelas. Tabel menu berfungsi sebagai tabel master yang menjadi referensi utama pada proses transaksi pemesanan. Pada kamus data laporan penjualan, data yang dikelola digunakan untuk menyajikan informasi hasil transaksi yang telah terjadi dalam periode tertentu. Laporan penjualan berfungsi sebagai sumber informasi bagi pemilik restoran untuk memantau pendapatan, jumlah transaksi, serta kinerja operasional restoran. Data laporan penjualan diperoleh dari hasil pengolahan data yang berasal dari tabel pesanan, detail pesanan, dan pembayaran yang telah disimpan di dalam database. Picture digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem secara menyeluruh, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam proses bisnis restoran dapat terlihat dengan jelas beserta hubungan dan aliran informasinya. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan. Menu, pelanggan memberikan informasi pesanan kepada kasir atau admin yang bertugas mengoperasikan sistem. Selanjutnya, kasir memasukkan data pesanan ke dalam sistem. Data yang diinput meliputi identitas pelanggan, menu yang dipilih, jumlah pesanan, jenis pesanan, serta metode pembayaran. Setelah data tersimpan di dalam database, informasi pesanan diteruskan ke bagian dapur untuk dilakukan proses pengolahan makanan atau minuman sesuai pesanan pelanggan. Apabila pesanan menggunakan layanan delivery, maka sistem akan meneruskan informasi pengiriman kepada kurir. Kurir menerima data pelanggan, alamat tujuan, serta rincian pesanan yang harus diantarkan. Setelah pesanan selesai atau diproses atau dikirim kepada pelanggan, status transaksi diperbarui dan disimpan kembali ke dalam database. Database berperan sebagai pusat penyimpanan seluruh data yang mencakup data menu, data pelanggan, data pesanan, data pembayaran, data pengiriman, dan data laporan.
Selanjutnya, admin dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pengolahan data maupun pembuatan laporan penjualan. Laporan yang dihasilkan kemudian diberikan kepada pemilik restoran atau owner sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bisnis. Ini untuk skenario login. Jadi tujuannya itu adalah memverifikasi hak akses pengguna agar dapat masuk ke dalam sistem restoran. Aktornya itu ada admin, kasir, dapur, dan kurir. Skenario utamanya, pengguna telah membuka aplikasi dan berada pada halaman login. Aksi aktornya memasukkan username dan password. Sistem menerima data login pengguna, kemudian menekan tombol login. Sistem melakukan validasi username dan password ke database. Sistem melakukan validasi username dan password ke database. Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna. Post conditionnya, pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai hak akses yang dimiliki. Ini untuk skenario kelola menunya. Aktornya itu admin untuk mengelola data menu makanan dan minuman restoran. Untuk skenario kelola pesanan dilakukan oleh kasir. Tujuannya itu mengelola data pesanan pelanggan restoran. Untuk skenario kelola pengolahan pesanan, aktornya yaitu dapur. Tujuannya untuk mengelola proses pembuatan pesanan makanan dan minuman. Untuk skenario kelola pengiriman dilakukan oleh aktor kurir. Tujuannya untuk mengelola proses pengiriman pesanan kepada pelanggan. Untuk skenario cetak laporan dilakukan oleh aktor admin untuk menampilkan dan mencetak laporan transaksi restoran. Terakhir adalah skenario logout, yang di aktor adalah admin, kasir, dapur, dan kurir. Tujuannya untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem. Nah, pada bagian UML saya menggunakan use case diagram untuk memodelkan kebutuhan fungsional sistem dan menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram membantu menjelaskan siapa saja pengguna sistem serta aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pengguna. Dalam sistem pemesanan menu RM-Ruangnya terdapat beberapa aktor utama, yaitu admin atau kasir, pelanggan, kurir. Untuk activity diagram yaitu proses login. Pengguna membuka aplikasi, lalu menginput username dan password, mengklik tombol login, dan sistem melakukan validasi data ke dalam database. Nah, di sini data login, apakah data login valid? Jika ya, jika tidak, melambangkan pesan login gagal dan kembali ke form login. Jika data login valid, mendeteksi hak akses yaitu admin, kasir, dapur, atau kurir. Kemudian menampilkan dashboard sesuai level aksesnya. Ini untuk activity diagram kelola menu. Nah, admin memilih menu data menu, kemudian sistem menampilkan data menu, kemudian memilih aksi apakah akan menambah menu, mengedit, atau menghapus. Jika menambah menu, admin menginput data menu, kemudian sistem melakukan validasi data apakah data itu lengkap. Jika tidak, tampilkan error, dan jika iya, simpan data menu, kemudian memunculkan notifikasi berhasil. Nah, jika aksi untuk mengedit menu, maka admin memilih data menu, kemudian mengubah data menu, dan sistem melakukan validasi data apakah data itu lengkap. Jika tidak, error. Jika iya, update data menu, kemudian menampilkan notifikasi berhasil. Kemudian jika menghapus menu, pilih data menu, kemudian pilih hapus, dan sistem menampilkan konfirmasi hapus. Kemudian
akan menambahkan yakin hapus, kemudian jika tidak kembali ke data menu, dan jika ia menghapus data menu kemudian menampilkan notifikasi berhasil, dan langsung menampilkan data menu yang terbaru. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelola pesanan. Nah, kasir memilih menu pesanan, kemudian sistem menampilkan data pesanan dan memilih aksi apakah itu tambah pesanan, lihat detail pesanan, atau membatalkan pesanan. Jika menambah pesanan, yaitu kasir menginput data pesanan, kemudian sistem validasi data pesanan. Jika data lengkap, akan menyimpan data pesanan, dan jika tidak menampilkan pesanan error. Untuk aksi yang kedua yaitu lihat detail pesanan, memilih data pesanannya, menampilkan detail pesanan. Kemudian yang selanjutnya membatalkan pesanan, memilih data pesanan, kemudian yakin membatalkan, jika tidak kembali ke data pesanan, jika iya mengupdate status pesanan menjadi dibatalkan. Kemudian memunculkan notifikasi berhasil dan menampilkan data pesanan terbaru. Untuk activity diagram kelola pengolahan pesanan, dari dapur memilih menu pengolahan pesanan dan sistem menampilkan daftar pesanan, kemudian pilih aksi apakah lihat detail, memproses, atau selesaikan. Misalnya memilih detail, memilih pesanannya, kemudian menampilkan detail pesanannya, kemudian pilih aksi proses pesanan, yaitu pilih pesanan, kemudian mulai memasak dan menampilkan status menjadi diproses. Untuk aksi selesaikan pesanan, yaitu memilih pesanan, yakin selesaikan pesanan, jika tidak kembali ke daftar pesanan, jika iya update status menjadi selesai dimasak dan menampilkan data pesanan yang terbaru. Untuk UML kelola pengiriman, kurir memilih menu pengiriman, kemudian sistem menampilkan daftar pengiriman dan pilih aksi apakah melihat detail pengiriman, mengantar, atau konfirmasi diterima. Jika aksi lihat detail pesanan, maka pilih data pengiriman, lalu sistem menampilkan detail pengiriman. Kemudian aksi antar pesanan, pilih data pengiriman, antar pesanannya, dan sistem akan update status menjadi dalam pengiriman. Jika aksi untuk konfirmasi diterima, maka pilih data pengiriman, kemudian yakin pesanan sudah diterima, jika tidak kembali ke data pengiriman, jika iya update status menjadi terkirim. Kemudian menampilkan sistem menampilkan data pengiriman terbaru. Lanjut, untuk kelola cetak laporan, admin memilih menu laporan, kemudian sistem menampilkan menu laporan, dan admin memilih jenis laporan apakah jenis pesanan, pembayaran, atau pengiriman, dan memilih periode laporan, kemudian generate laporan dan tampilkan laporan, kemudian cetak laporan, kemudian memproses cetak laporannya dan menampilkan cetak laporan. Untuk aktiviti diagram logout, itu admin memilih menu logout, kemudian sistem menampilkan konfirmasi logout dan yakin logout, jika tidak kembali ke dashboard, jika iya hapus session pengguna dan menampilkan halaman login. Untuk UML sequence diagram, yaitu login, ini semua aktor itu menginput kredensialnya dan mengklik login, kemudian kirim data login dan cek kredensialnya, kemudian valid dan merespon sukses, kemudian dialihkan ke dashboard. Untuk UML dengan kelola menu, itu admin menginput data menu dan mengklik simpan, kemudian form menu
kirim data menu ke si menu, kemudian memvalidasi data dan menyimpan menu kepada tabel menu, kemudian merespon sukses tersimpan dan menampilkan pesan sukses. Untuk sekuensi diagram pengelola pesanan, yaitu kasir menginput data pesanan dan mengklik simpan, kemudian form pesanan mengirim data pesanan ke si pesanan, kemudian memvalidasi data, kemudian menyimpan pesanan ke tabel pesanan dan menampilkan pesan sukses. Ini UML sekuensi diagram pengelola pengolahan pesanan. Dapur memilih pesanan dan klik selesaikan, kemudian mengirim status pesanan dan memvalidasi status, kemudian update status menjadi selesai dan menampilkan pesan sukses. Untuk UML sekuensi diagram kelola pengiriman, kurir memilih pengiriman, mengklik konfirmasi dan mengirim status pengiriman dan memvalidasi status, kemudian update status menjadi terkirim dan menemukan pesan sukses. Kemudian sekuensi diagram kelola cetak laporan. Admin memilih periode dan klik cetak, kemudian mengirim parameter laporan, mengambil data laporan dan menampilkan hasil laporannya. Untuk UML sekuensi diagram logout, itu admin mengklik logout, klik logout dan memproses logout, kemudian update session dan menampilkan halaman login. Untuk kelas diagram ada tabel pelanggan, pesanan, kurir, tipe pesanan, detail pesanan, dan menu. Ini untuk SQL pembuatan dan pemilihan database bersama. Ini adalah query untuk menampilkan tabel masker pelanggan dan mengisi data. Ini adalah query SQL untuk tabel master menu, yaitu membuat tabel dan mengisi data menunya. Kemudian di sini ada query SQL untuk menambah tabel master kurir dan tipe pesanan, membuat tabel kurir dan tipe pesanannya, kemudian mengisi data kurir dan tipe pesanannya. Ini ada query SQL untuk menampilkan tabel transaksi header. Ini untuk membuat tabel dan ini mengisi rekap data transaksinya. Ini untuk membuat tabel detail item pesanan dan mengisi seluruh data rincian pesanan. Ada query SQL untuk tabel item pesanan. Ini query SQL untuk menampilkan data master pelanggan melalui select from master pelanggan. Ini query SQL untuk menampilkan data master menu. Ini adalah query untuk menampilkan data master kurir. Dan untuk menampilkan data master tipe pesanan. Apakah dine-in atau delivery? Ini query untuk menampilkan data transaksi header. Ini untuk menampilkan data detail item pesanan.
Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem database berhasil dirancang sesuai kebutuhan operasional RM Dasaran Pasirwangi dan seluruh proses bisnis mulai dari menu, pelanggan, pesanan, pembayaran, hingga pengiriman telah dimodalkan dalam database, serta proses normalisasi berhasil mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. IRD dan relasi tabel telah mendukung implementasi database relasional yang efisien, serta sistem mampu menghasilkan data yang lebih akurat, terstruktur, dan mudah digunakan untuk kebutuhan operasional maupun pelaporan. Dengan demikian, database yang dirancang dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem informasi restoran yang lebih lengkap di masa mendatang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.